Dinamika kehidupan di Bali tidak terlepas dari kegiatan ritual keagamaan. Mereka masih terikat dalam tradisi kehidupan keagamaan, bernuansa sosio-religius. Berpijak pada sastra agama, tersirat ungkapan bakti yang syarat makna filosofi dan ajaran tato dalam sanubari mereka. Menjadi kewajiban umat Hindu untuk mengungkapkan rasa bakti mereka atas kemahakuasaan Sang Pencipta. Hati suci dan pikiran terpusat ke hadapan beliau merupakan persembahan suci umat untuk menyatakan rasa terima kasih mereka atas berkah yang dilimpahkan. Mereka mengaplikasikan persembahan suci ini dalam wujud upacara yatnya, suatu bentuk pengorbanan suci atas dasar pengabdian dan cinta kasih tulus ikhlas ke hadapan beliau untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Upacara yatnya ini wajib dijalankan sebagai simbol penyampaian serada dan bakti umat, yang salah satunya diwujudkan melalui karya ngenteg linggih pedudusan alit melaspas mupuk pedagingan Caru Mancarupa Banjar Tengah Desa Adat Serangan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Perintikan karya puniki magenah ring Banjar Tengah, Desa Adat Serangan, Kota Denpasar. Sane mawasta karya puniki, karya ngentag linggih, pedudusan alit, melapas mupuk pedagingan, lan Caru Pancarupa. Pemeliharaan fisik bangunan suci beserta pelaksanaan upacara yatnya telah menjadi tanggung jawab Krama Banjar Tengah Desa Adat Serangan. Seluruh Krama Banjar ini berkewajiban ngaturangannya, sebutan khas Krama Bali saat mereka berbenah dan kerja bakti bersama dalam menyelesaikan perangkat dan sarana upacara. Karya ngentag linggih pedudusan alit melaspas mupuk pedagingan Caru Mancarupa Banjar Tengah Desa Adat Serangan merupakan jenis upacara dewayatnya yang dilaksanakan terhadap banjar yang baru selesai dibangun maupun direnovasi. Sedangkan ngentag linggih berasal dari dua kata, yaitu ngentag dan linggih. Ngentag atau entag berarti pagah, ajeg kokoh stabil, langgeng atau abadi. Linggih memiliki arti duduk. Karena itu ngentag linggih diartikan sebagai ngentegang linggih atau memantapkan, memperkokoh atau menstabilkan kesucian stana dari Ida Betara. Dumun Banjar Tengah nika wenten ring, memang posisinya ring tengah desa Serangan, Desa Adat Serangan. Nanging luasnya nika sekitar 2 are, sehingga apapun kegiatan dari Banjar selalu menghadapi permasalahan terkait dengan luas lokasi. Di samping nikah, letak awal daripada Banjar tersebut tidak presentatif. Sehingga pada tahun 2005, kami, orang-orang tua kami itu di Banjar Tengah itu melakukan reklamasi. Karena posisi ini Laut Dumun. Melakukan reklamasi, akhirnya disetujui oleh pemerintah pemerintah Kelurahan Serangan dan Desa Adat Serangan. Bahkan dari pihak kehutanan menyetujui, sehingga kami itu dapat reklamasi di sini. Dan luasnya sekitar 13 are. Di samping itu, dari luas 13 are itu letaknya sangat-sangat strategis dan tidak mengurangi daripada Banjar yang lama
yang letaknya di tengah-tengah desa adat Serangan. Masyarakat Kramo Banjar Tengah Desa Adat Serangan merasa bangga dan salut atas terwujudnya pelinggih di Banjar ini. Selanjutnya masyarakat bahu-membau dan bergotong royong ngaturang ayah-ayahan. Mereka sibuk berbagi tugas, persiapkan bantan upakara dan sarana penunjang upacara lainnya menyambut pelaksanaan upacara ini. Dirancang juga tahap demi tahap tentang pelaksanaan upacara adatnya yang disebut dudunan dan karya. Rangkaian upacara ini bertujuan memohon perkenanan serta tuntunan Hyang Widi agar pelaksanaan upacara ini dapat berjalan dengan baik. Upacara adatnya telah dimulai sejak Sukro Paing Ugu 8 Agustus 2025 yaitu Matur Piuning Karya. Nuansa kebersamaan kian terasa menjelang berlangsungnya upacara adatnya ini. Mereka membangun semangat ngayah atas dasar rasa tulus ikhlas dan telah menjadi tradisi turun-temurun leluhur mereka. Dalam tradisi Bali, khususnya dalam konteks desa adat atau banjar adat, dikenal adanya prosesi atau istilah yang berkaitan dengan penataan wilayah atau wewidangan maupun perpindahan. Nuntun lan ngerapuh genah banjar lami adalah suatu atau prosesi adat untuk menuntun serta melepas ikatan warga Banjar dengan tempat lama. Biasanya dilakukan sebelum pindah ke Banjar baru atau dalam rangka penataan ulang wilayah Banjar. Prosesi ini bukan sekedar pindah fisik, tetapi juga pembersihan secara niskala agar tidak ada hubungan tangkap atau terikat dengan Banjar lama, serta memberikan penghormatan kepada leluhur dan kekuatan sakral yang ada di tempat tersebut. Pertama, kami bisa membangun balai Banjar berupa balai Banjar Wantilan. Itu. Seiring waktu karena pembangunan kami bertahap, itu kami melakukan pemagaran. Setelah itu kami bisa memindahkan balai Kukul. Dan terakhir kami bisa pada hari ini kami bisa melakukan pemindahan dari pelinggih daripada Begawan Penyarikan dan sekaligus kami bisa melaksanakan upacara sekali acara pada saat ini. Sesuai dengan catatan daripada Kepala Lingkungan dan Kelian Banjar, jumlah penduduk adat Banjar adatnya yaitu sebanyak 159 KK dan Banjar dinasnya yaitu sebanyak 221 KK dan total daripada keseluruhan jumlah penduduk Banjar Tengah yaitu sebanyak 891 jiwa. Pada Rainan Anggara Kliwon Dukut Selasa 26 Agustus 2025 dilaksanakan ngeruak upacara awal sebelum membangun rumah puro atau banjar yang bermakna memohon izin kepada Ibu Pertiwi dan para penguasa Buana Bawah atau Butokalo agar pembangunan tidak mengganggu keseimbangan. Selanjutnya ngerapuh yang dilakukan saat pindah rumah, pindah banjar atau memindahkan bangunan suci yang bertujuan agar hubungan secara niskala dengan tempat lama diputuskan dengan baik. Di Banjar Tengah Desa Adat Serangan juga menggelar upacara macaru yang bertujuan nyomye Butokala. Upacara ini juga bermakna sebagai bentuk perwatan atau membersihkan secara niskala areal ini serta mensterilkan kekuatan negatif menjadi energi positif. Inti rangkaian upacara ini bertujuan membersihkan areal pura dari segala macam kotoran duniawi dengan menciptakan suasana penuh kesucian agar siapapun berada di dalamnya merasakan kedamaian serta ketenangan. Upacara macaru ini bermakna untuk memarisuda unsur-unsur panca mahabuta. Upacara macaru merupakan rangkaian upacara yang bertujuan untuk melenyapkan keserakahan dan menumbuhkan rasa ikhlas. Macaru ini bermakna pula untuk meningkatkan
dan memuliakan berbagai isi alam semesta ke arah positif sehingga tercipta keseimbangan ekosistem. Caru yang dipergunakan adalah caru mancarupa. Setelah melaksanakan caru mancarupa dilanjutkan upacara mendem pedagingan, di mana unsur-unsur kekuatan religius atau spiritual dimasukkan ke setiap bangunan suci. Tujuannya agar setiap bangunan suci nampak lebih bertaksu. Upacara ini memakai sarana mendem pedagingan jinah bolong dan peripeh pancadatu sebagai 5 unsur kekuatan alam, diantaranya emas, perak, tembaga, perunggu dan besi yang diyakini umat Hindu sebagai kekuatan penopang alam semesta. Pedagingan berasal dari kata daging yang berarti inti atau isi. Mendem pedagingan merupakan lambang singgasana Ida Sang Hyang Widewasa. Mendem pedagingan berarti mengisi atau memberi kekuatan magis religius terhadap bangunan suci dengan logam pancadatu, suatu bentuk sarana untuk dijadikan inti dari bangunan pelinggih tersebut. Melalui upacara ini diharapkan seluruh struktur dan unsur bangunan pelinggih telah berfungsi sebagai bangunan suci, tempat berstananya Hyang Widi. Ya mana dari karya puniki, yaitu ide pedanda gede raka timbul saking geria pusah. Tingkatan karya puniki yaitu melakukan upakara utama dengan melakukan napi wastana tingkatan caru nika pancarupa lan pedudusan alit. Nanjap Sunari merupakan salah satu rangkaian upacara yang berkaitan erat dengan upacara pengalang sasih, mentegang beras, dan ngingsah. Karena Nancap Sunari sejalan dengan upacara mengundang Sang Rari Angon dan para widadara-widadari sebagai perlambang salah satu dasa nama Dewa Siwa yang berwahana lembu. Melalui upacara Nancap Sunari, para pangayah lanang dan istri dalam mengerjakan perlengkapan upacara senantiasa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dianugerahkan para widadara-widadari. Ngingsah beras menjadi salah satu rangkaian upacara yang sangat menarik. Saat itu, semua sarana upacara berbahan dasar beras dibersihkan, yang bertujuan agar sarana upacara tersebut mencapai tingkat kesucian yang optimal. Upacara ngingsah beras, pindahkan Sunari lan Nancabangsa Sanggah Cucuk, pakidah berlangsung pada Rahina Wuraspati Paing Dukut, tanggal 28 Agustus 2025. Kami di Banjar untuk melakukan persiapan karya puniki sudah kami laksanakan dari setahun yang lalu. Karena kami yang namanya karya tidak lepas daripada mengeluarkan biaya-biaya. Sehingga dari Klian Banjar dan Kepala Lingkungan Talar, tokoh-tokoh masyarakat Banjar Tengah mempersiapkan jauh-jauh hari dari setahun. Nah, untuk melakukan pengumpulan dana lewat urunan daripada masyarakat. Dan persiapan dari karya ini sudah 3 bulan sebelumnya. Sehingga dari 3 bulan tersebut, puncaknya dan hari ini kami sudah melaksanakan pencaruan dalam pemelapas Pasupati ring tanggal 26 Agustus 2025 dan puncak karyanya yaitu tanggal 7 September 2025 tepatnya ring purnama saseh ketiga. Kami di Banjar Tengah melakukan pembagian tugas nika berdasarkan pesaya. Dan kami memiliki 5 pesayah. Dari 5 pesayah itu kami melaksanakan kegiatan karya niki secara bergilir. Kami tidak ingin dengan lamanya kegiatan karya ini
justru menjadi beban daripada krama untuk ngayah aja, sehingga dengan melakukan suatu bergilir sehingga di sana menimbulkan suatu keringanan daripada krama. Di Banjar Tengah, Desa Adat Serangan juga menjalani tradisi penyucian jagat. Terlihat barisan panjang umat yang mengusung sarana upakara dan perlamang suci Ido Petara. Tujuannya memohon keselamatan dan kerayuan jagat dengan cara nunas tirta amerta atau air suci kehidupan. Prosesi ritual ini berlangsung pada Sukro Kliwon Watu Gunung tanggal 5 September 2025. Saat itu mereka melaksanakan upacara melasti ke segara Desa Adat Serangan. Melasti berasal dari kata melelasti yang berarti nganyudang, malaning gumi, ngamet tirta amarta atau menghanyutkan letah dan kekuatan berhawa negatif dengan menggunakan air kehidupan. Segara, danau atau sumber mata air dianggap sebagai sumber tirta amarta yang didapat saat memutar Mandara Giri. Upacara melasti ini bertujuan untuk menghanyutkan kotoran duniawi dan memohon sari-sari kehidupan untuk mendapatkan air kehidupan sebagai sumber kebahagiaan lahir dan batin. Perlambang kekuatan Hyang Widi ini telah menjadi simbol pemusatan pikiran umat Hindu. Karena simbol-simbol suci ini merupakan alat konsentrasi umat Hindu yang mampu memberikan nuansa kesakralan dan religius saat memuja kebesaran Hyang Widi. Mereka bersatu padu mengusung simbol-simbol suci kebesaran Hyang Widi agar terbebas dari belenggu malapetaka atau bencana. Upacara melasti merupakan wadah mewujudkan cita-cita hidup tertinggi mereka menurut ajaran agama Hindu. Kalau tingkatan Banjar, nika dengan caru pancarupa itu merupakan tingkatan yang tertinggi. Beda halnya kalau ukuran kayangan 3, ya sekan tahun balik sumpah dadol. Kalau tingkatan Banjar, ini caru pancarupa merupakan tingkatan yang paling tinggi. Tadi sudah dilaksanakan mendam pedagingan, yaitu pertama ring pelinggih begawan penyarikan, ini ke pendam Bapak Gubernur Bali atau yang mewakili beliau dari asisten 3. Kalau ring piasan nika Bapak Wakil Wali Kota, dan ring candi bentarnya nika Juru Desa Adat Serangan. Selain melasti di Banjar Tengah, Desa Adat Serangan juga melaksanakan mendak siwi. Upacara mendak siwi ini dilakukan dengan membawa pertima dan segala keperluan lainnya yang diiringi dengan gamelan Bleganjur. Sesuai ulaman sane titiang margiang, pertama saking Gubernur Bali dan yang hadir nih ke asisten 3. Kalau saking Ketua DPRD tingkat 1 provinsi, Bapak Wali Kota Ulumen Titiang yang mewakili Bapak Wakil Wali Kota. Kalau dari Ketua DPRD Kota Denpasar, di tingkat Kota Denpasar dari Kesra juga menghadiri Ibu Camat, Ibu Lurah, Juru Bendesa, Kalor, Klian Banjar sedesa Adat Serangan dan kepala lingkungan sekelurahan Serangan yang menghadiri. Nilai sastra agama dan seni budaya dipersatukan saat upacara yatnya ini dipersembahkan. Beraneka ragam bentuk kesenian mereka hadirkan sebagai persembahan suci ke hadapan Sang Pencipta. Pertunjukan kesenian sakral merupakan satu bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan upacara keagamaan. Pematasan tari sakral berupa tari Rejang Dewa sebagai bentuk penghormatan dan penyampaian terhadap ide betara-betari yang hadir juga diikut sertakan. Tarian Rejang Dewa memberikan kepuasan spiritual karena dapat memenuhi kewajiban mereka dalam nuansa yang penuh ritual keagamaan. Tarian ini juga memiliki keindahan bagi mereka yang menyaksikan. Puncak karya ngenteng linggih pedudusan alit melaspas mupuk pedagingan caru mancarupa Banjar Tengah Desa Adat Serangan dilaksanakan pada Rahina Derite Paing Sinta tanggal 7 September 2025.
Pada puncak karya ini digelar beberapa rangkaian upacara, diantaranya padudusan, daksina pengentak, dan guru bendu piduka. Pemuput karya puniki dari awal sampai berakhirnya karya puniki, pemuput karya nika sebanyak 5 ide peranda seligih, 5 ide pedanda. Buddha asiki sana siwa nika 4 seligih. Upacara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari instansi terkait, baik di lingkungan Desa Adat Serangan. Kehadiran para pejabat di lingkungan Desa Adat Serangan dalam rangka memberikan doa restu atas telah terlaksananya upacara yatnya sesuai harapan Krama Desa Pekraman setempat. Yang selaku ketua panitia terkait dengan karya puniki, harapan khas saya itu pertama merupakan suatu kebanggaan bagi kami generasi saat sekarang. Pertama bisa mewujudkan impian cita-cita daripada penglingsir-penglingsir kami yang memiliki tujuan bagaimana Banjar Tengah memiliki suatu lokasi banjar yang presentatif. Sehingga apapun kegiatan daripada krama banjar bisa terlaksana di tempat banjar itu sendiri tanpa mengurangi daripada luas lokasi, karena luas lokasi yang saat sekarang itu sangat luas itu. Sehingga kedepannya generasi kami itu merupakan suatu kebanggaan, karena yang namanya memindahkan banjar itu, rentetan banjar itu bukan banjar aja, tetapi ada pelinggih, ada balai kukul. Tidak seperti kita memindahkan rumah, setelah pindah rumah sudah selesai. Kalau banjar itu kan masih banyak kaitannya, balai kukul, pelinggih begawan penyarikan, itu di samping itu posisi ini merupakan betul-betul sangat strategis, mencerminkan daripada posisi Banjar Tengah itu berada di tengah-tengah wilayah Desa Adat Serangan. Sehingga kami generasi sekarang itu sangat-sangat bangga sekali. Momen hari ini merupakan momen yang paling berbahagia, kami bisa memindahkan Banjar secara skala dan niskala. Setelah hampir 1 bulan penuh, Krama Banjar Tengah Desa Adat Serangan melaksanakan niatnya sebagai wujud bakti mengungkapkan rasa syukur atas berkah yang diterima. Maka Krama Banjar Tengah Desa Adat Serangan melaksanakan prosesi Nyegar Gudung. Adalah filosofi Bali bahwa antara laut dan segara dan gunung adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Nyegar Gudung adalah mengaturkan terima kasih ke Batara Baruna, penguasa laut, karena telah melimpahkan isi alam khususnya yang diperoleh di laut sebagai sarana upakara. Demikian juga gunung sebagai sumber daya alam tempat memohon berbagai sarana upakara. Prosesi Nyegar Gudung ini dilaksanakan pada Budo Kliwon Sinta tanggal 10 September 2025 di Pantai Melasti Serangan. Karya ngenteg linggih, pedudusan alit, melaspas, mupuk pedagingan, caru mancarupa Banjar Tengah Desa Adat Serangan. Upacara ini dilaksanakan di Banjar Tengah Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, mengandung muatan etika, serada dan nilai-nilai spiritual bernuansa sosio-religius. Pengejawantahan upacara yatnya ini merupakan perlambang dari ketaatan hati umat untuk mewujudkan rasa bakti mereka. Melalui upacara yatnya ini diharapkan umat akan lebih mantap untuk memusatkan pikiran mereka tatkala berbakti ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa beserta segala manifestasi beliau. Yang selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih pertama terkait dengan warga kami secara keseluruhan telah mendukung dan tanpa henti-hentinya bisa mensukseskan kelancaran daripada kegiatan ini. Kedua, dari sisi Desa Adat, kami juga mengucapkan terima kasih
Dan terakhir, tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik provinsi maupun Kota Denpasar yang telah bisa memberikan kami support pendanaan bisa terlaksananya upacara seperti hari ini.